Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam sejahtera dan rahayu. Ketemu lagi nih di YouTube channel Mediscare bersama saya Ahmad Hasyim Wibisono, CEO dan founder sekaligus konsultan perawatan luka di Mediscare. Teman-teman masih semangat ya menyimak konten-konten kita pastinya, dan jangan berhenti, terus belajar, terus sharing ya supaya pelayanan kita semakin membaik serta memberikan kualitas hidup yang semakin meningkat bagi masyarakat dan pasien-pasien kita. So, what's up? Untuk sesi kali ini kita akan punya satu topik yang tidak kalah seru, yaitu tentang infeksi dan undermining. Ya, teman-teman semua yang sudah rutin merawat luka pasti sudah sering nih bergelut gitu ya dengan luka-luka yang kondisinya infeksi. Tidak hanya infeksi, kadang malah kita menjumpai lukanya ini seperti berongga ya, membentuk celah-celah dan terowongan-terowongan yang seringkali membuat kondisi luka ini jadi terlihat sangat parah dan sangat berat gitu ya. Nah, ada apa sih di balik infeksi dan undermining ini? Kita akan bahas pada sesi kali ini, so stay tune terus. Oke, teman-teman, so infeksi pada dasarnya adalah suatu kondisi yang diakibatkan karena proliferasi mikroorganisme yang berlebih gitu ya. Saking banyaknya populasi mikroorganisme ini, dia memicu respon imun tubuh, merangsang inflamasi atau peradangan berlebih, gitu ya, dan menimbulkan kerusakan pada jaringan. Akibatnya apa? Kondisi luka menjadi tidak berprogres penyembuhannya, atau malah justru cenderung memburuk. Lukanya jadi semakin lebar, eksudatnya semakin banyak, gitu ya. Bahkan tidak jarang menimbulkan undermining atau rongga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya infeksi dan undermining ini satu kondisi yang saling terkait ya. Undermining merupakan salah satu dampak dari infeksi yang berkepanjangan. Infeksi yang berlarut-larut tidak segera diatasi mengakibatkan kerusakan jaringan yang meluas, bahkan hingga merusak jaringan di level yang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi infeksinya nggak cuma di permukaan tubuh nih, pada lapisan kulit, tidak, tapi bisa penetrasi ke dalam ya, sampai ke lapisan subkutan, kadang sampai ke fascia, otot, bahkan tidak jarang hingga ketemu tulang di dasar lukanya, atau sering kita sebut bone expose. Nah, jadi ini satu kondisi yang complicated memang ya, sepaket. Terus gimana nih sekarang? Ketika kita ketemu luka nih, let's say luka diabetik gitu ya, setelah kita lakukan wound cleansing, pencucian, ternyata kita jumpai tanda-tanda infeksi yang signifikan, dan tidak hanya itu, juga ada rongga-rongga atau undermining-nya. Oke, what should we do? Nah, teman-teman jangan panik ya, fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah, Anda lihat, jika kondisi infeksi dan inflamasinya ini sangat aktif, maka fokus Anda adalah satu, atasi mikroorganismenya. Oke, bakterinya dibersihkan dulu. Yang kedua, manajemen eksudat yang adekuat. Ya, masih ingat video eksudat ya? Ini yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Anda bisa lihat di situ ya. Jadi, dalam kondisi ini yang pertama Anda lihat dulu adalah tanda-tanda infeksinya apakah masih aktif. Yang kedua adalah karakteristik dan jumlah eksudat. Jika kondisi infeksinya masih aktif, maka ketika kita melakukan wound cleansing, selalu pastikan gunakan antiseptik pencuci luka. Ya, selain cairan steril seperti NaCl, tambahkan antiseptik. Nah, rekomendasi dari kita, gunakan antiseptik dengan bahan aktif nanocolloidal silver. Merupakan teknologi terkini dengan efektivitas yang sangat tinggi, namun hemat biaya. Ini yang menjadi standar kita nih di Mediscare ya, untuk pencuci luka infeksi. Nanocolloidal silver wound antiseptic.